Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Fatia Konita, Hadirah. Mutmainah, Hadirah. ya, masuk semua ya. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini bisa dimasukkan dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jihad dalam Islam. Oh ya, sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang khilafah. Di sini ada yang masih ingat pengertian khilafah apa? Ayo, kepemimpinan dalam Islam. Oh ya, kepemimpinan dalam Islam. Oke. Lebih tepatnya, khilafah adalah pemerintahan dalam Islam, bukan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu disebut khalifah. Oke. Pengertian yang lebih lengkapnya Fatia bisa disebutkan? Sistem pemerintahan dalam Islam. Oh ya, baik. Kita langsung saja memasuki pembelajaran yang selanjutnya, yaitu jihad dalam Islam. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu pengertian jihad dalam Islam, Mainah? Belum, Bu. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari beberapa pengertian. Pertama yaitu pengertian jihad, kemudian menyebutkan macam-macam jihad, kemudian menerapkan jihad hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tujuan jihad. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian jihad ya. Pengertian jihad. Di sini pengertian jihad yaitu sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa, yaitu bisikan setan, sampai pada upaya pemberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Ya, Mutmainah bisa diulangi pengertian jihad? Upaya orang muslim melawan kejahatan atau kebatilan. Ya. Pak Tia bisa diulangi? Upaya sungguh-sungguh orang muslim dalam melawan kejahatan atau kebatilan. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jihad bisa kita simpulkan menjadi 3. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua jihad melawan setan. Dan yang ketiga yaitu jihad melawan orang kafir dan munafik. Yang pertama kita masuk ke jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini yaitu jihad melawan kejahatan dan kebatilan. Jihad melawan hawa nafsu bisa kita lakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kemudian yang ketiga, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama dengan berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Seseorang dapat mencapai tingkat yang disebut dengan rabani. Kemudian yang keempat, bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam melawan dakwah. Fatia bisa disebutkan
Tadi jihad melawan hawa nafsu bisa kita lakukan dengan cara apa saja? Yang pertama mempelajari agama Bu, Ya. lalu mengamalkannya, terus mengajak kepada kebaikan. Ya. Kemudian yang keempat, Bersabar menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah. betul. Yang selanjutnya jihad melawan setan. Jihad melawan setan di sini berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan juga dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat kita lakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan juga kesabaran. Jadi jihad melawan setan bisa kita lakukan dengan cara berbekal keyakinan yang pertama, kemudian mempunyai kesabaran. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan munafik. Di sini yang ketiga yaitu jihad melawan orang kafir dan munafik. Jihad melawan orang kafir ini bisa kita lakukan dengan cara pendekatan hati yang pertama, kemudian pendekatan lisan, kemudian pendekatan harta, dan juga pendekatan jiwa. Jadi ada 4 pendekatan. Mutmainah bisa diulang ada berapa pendekatan? 4. Pendekatan hati, pendekatan lisan, pendekatan jiwa, harta. Ya, betul. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan jihad. Nah, tujuan jihad di sini ada 4 ya. Yang pertama, mempertahankan hak-hak umat Islam dari rampasan pihak lain. Kemudian yang kedua, memberantas segala macam fitnah. Kemudian yang ketiga, memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid. Kemudian yang selanjutnya, melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Oke, Fatia bisa disebutkan 2 saja tujuan dari jihad. Mempertahankan hak umat Islam. Yang kedua, memberantas fitnah. Ya, oke. Selanjutnya mutmainah bisa disebutkan juga 2 saja. Memberantas kemusyrikan dalam meluruskan tauhid, melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Ya, baik. Jadi tujuan jihad di sini ada 4 ya. Ibu ulangi, mempertahankan hak-hak umat Islam dari rampasan pihak lain, kemudian memberantas segala macam fitnah, kemudian yang ketiga memberantas kemusyrikan dan meluruskan tauhid, kemudian yang terakhir melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Yang selanjutnya, di sini para ulama menyebutkan bahwa jihad bersenjata menjadi fardu ain atau dikatakan fardu ain pada 3 kondisi. Yang pertama, apabila pasukan muslimin dan kafirin bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka dari keduanya tidak boleh mundur atau berbalik. Kemudian yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman kemudian mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air, kecuali wanita dan anak-anak. Ingat di sini kecuali wanita dan anak-anak. Kemudian yang ketiga, apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Jadi di sini tadi yang tidak boleh mengikuti perang adalah Perempuan dan anak. ya. Fatia bisa disebutkan kondisi-kondisi di mana seseorang tidak boleh berbalik atau mundur dalam peperangan? Yang pertama, apabila
berhadapan dengan kaum kafir dalam medan peperangan, nggak boleh mundur. Yang kedua, apabila musuh menyerang di suatu negeri muslim yang aman, Islam yang aman. Yang ketiga, apabila ditunjuk oleh seorang imam untuk berperang atau menjadi pemimpin dalam perang. Oh ya, baik sekali ya jawabannya. Kemudian coba ada yang berani maju untuk mereview pembelajaran pada hari ini? Saya Bu ya. Ke depan ya. Sini ya. Teman-temannya mendengarkan ya. Yang pertama, jihad adalah upaya orang muslim untuk melawan kejahatan atau kebatilan. Terus jihad itu ada 3, melawan nafsu dan melawan setan dan melawan kafir. Yang melawan nafsu mempelajari agama, mengamalkannya dan mengajak kebaikan dan bersabar. Yang kedua, melawan setan seperti menolak keraguan yang menerpa keimanan. Yang ketiga, melawan kafir seperti pendekatan hati, lisan, harta, dan jiwa. Kemudian tujuan jihad ada 4. 1. Mempertahankan hak umat Islam. Yang 2. Memberantas fitnah. Yang ketiga, memberantas kemusyrikan. Yang keempat, melindungi manusia dari kezaliman. Kemudian ada 3 kondisi jihad yang hukumnya fardhu ain. Iya, yang pertama, ketika berhadapan dengan kaum kafir pada saat medan peperangan tidak boleh mundur. Yang kedua, apabila musuh menyerang suatu negeri Islam yang aman damai harus melawannya. Yang ketiga, apabila ditunjuk oleh seorang imam untuk berperang atau menjadi pemimpin dalam peperangan. Ya. Baik sekali ya. Oke, bisa beri tepuk tangan buat temannya. Oke, selanjutnya contoh-contoh jihad dalam Islam. Mutmainah bisa disebutkan jihad dengan lisan, contohnya seperti apa? Menyampaikan kepada manusia serta menjawab tuduhan sesat yang diharapkan dalam Islam. Kemudian Kalau dari jihad dengan harta, kita menginfakkan harta kekayaan di jalan Allah. Ya, khususnya pada peperangan ya. Kemudian kita mereview lagi tadi pengertian jihad, masih ingat? Mutmainah, coba pengertian jihad. Upaya orang muslim melawan kejahatan atau kebatilan. Ya, baik. Kemudian tujuan jihad, Fatia bisa disebutkan 2 saja. Untuk melawan nafsu dan melawan setan. Yang melawan nafsu mempelajari agama dan mengamalkannya dan mengajak kepada kebaikan dan bersabar. Yang kedua, melawan setan seperti menolak keraguan yang menerpa keimanan. Kemudian yang selanjutnya tadi kondisi yang dikatakan fardhu ain itu dalam 3 kondisi ya. Yang pertama, mutmainah bisa disebutkan satu saja. 1. Apabila muslim dan kafir bertemu dengan suatu saling berhadapan di medan perang. Ya, Fatia, coba satu saja. Yang kedua, apabila musuh menyerang suatu negeri Islam yang tadinya aman, harus melawannya. Ya, baik sekali. Oke. Sebelum kita akhiri, nanti di akhir kalian meresum ya, dikumpulkan minggu depan. Dan karena minggu kemarin bab khilafah belum mengumpulkan resum, maka nanti resumnya digabung ya, ini sama yang jihad dikumpulkan ke ibu. Oke.